belajar bersama. Silahkan nanti jika saya minta tolong untuk membacakan kitab suci atau untuk membaca yang lain, silahkan kitab sucinya disiapkan dulu. Nanti karena ada beberapa bacaan yang akan kita baca bersama di dalam kitab suci. Semoga kitab sucinya sudah siap. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan men-share PowerPoint-nya. Semoga sudah keluar. Situ berjudul PPK SMP Negeri 23 Surakarta, Gotong Royong Jalan Menuju Kemandirian Rohani. Judulnya panjang, tapi sebenarnya itu adalah dua tema PPK yang dijadikan satu. Nanti kok bisa seperti itu? Apa yang dimaksud gotong royong kok bisa adalah jalan menuju kemandirian rohani? Nanti kita akan bahas bersama. Kita lanjutkan dengan Mas PPK. Gerakan Nasional Revolusi Mental Melangkahkan generasi gemilang seperti generasi bagi manusia Indonesia diperhentikan nasional tumbuh mengembangkan moral etika bangsa. Siswa berkarakter Indonesia, religius hidupnya, nasionalis jiwanya, integritas jadi tujuannya, mandiri hidupnya, gotong royong semangatnya, persatukan bangsa, di pendidikan nasional. Tumbuh kembangkan moral etika bangsa, dimengerti akhlak yang mulia. Siswa berkarakter Indonesia, religius hidupnya, nasionalis jiwanya, integritas jadi tujuannya, mandiri hidupnya, gotong royong semangatnya, persatukan bangsa Indonesia. Siswa berkarakter Indonesia, siswa berkarakter Indonesia. Kita lanjutkan dengan tepuk PPK. Baik, hari ini kita belajar apa? Siapkan dulu hatimu dan Alkitabmu. Silahkan disiapkan dulu, dan bacaan Alkitabnya ada Injil Lukas bab 5 ayat 18 sampai 20, surat Paulus Galatia bab 6 ayat 2 sampai 6, dilanjutkan ayat 9 sampai 10. Surat Paulus kepada jemaat Filipi bab 2 ayat 12, surat Paulus kepada Efesus bab 4 ayat 13, dan terakhir surat Paulus kepada Efesus bab 6 ayat 10.
Silahkan dibuka dulu kitab sucinya. Saya akan bisa beri waktu 1 menit untuk mempersiapkannya. Semoga tempat untuk kitabnya sudah hafal ya, jadi bolak-baliknya nggak bingung. Terima kasih sudah ada 31 peserta yang ada di Google Meet ini, kelas 7 sampai kelas 9. Sudah semuanya? Sudah menyiapkan kitab sucinya? Baik, kita langsung dulu ya, sambil disiapkan kita akan melihat dulu apa arti secara umum gotong royong. Berasal dari kata gotong yang berarti bekerja dan royong yang berarti bersama. Gotong royong adalah bekerja bersama-sama demi mencapai suatu hasil yang diinginkan. Jadi, gotong royong merupakan kegiatan yang dilakukan secara bersama dan bersifat sukarela dengan tujuan untuk memperlancar suatu pekerjaan agar menjadi mudah dan ringan. Itu arti umum secara arti gotong royong. Kita samakan persepsinya dulu. Lanjut, apa arti mandiri secara umum? Dalam keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain, dan mempergunakan tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi, dan cita-cita. Yang digarisbawahi adalah tidak bergantung pada siapapun, tapi segala sesuatu yang disiapkan oleh diri kita sendiri. Jadi tidak membutuhkan pertolongan orang lain. Itu adalah mandiri. Nah, oke. Masuk ke Injil Lukas bab 5 ayat 18 sampai 20. Saya minta bantuan siapa yang baca ya? Ada siapa saja yang bisa diminta tolong? Diki Setiawan. Dik. Ya Pak. Tolong dibaca Dik. Ya Pak. Injil Lukas bab 5 ayat 18 sampai 20. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seseorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang, banyak tempat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Baik, terima kasih Diki. Nah, itu adalah kutipan atau perikop dari Injil Lukas. Diceritakan bahwa saat Yesus berkhotbah di dalam rumah, ada beberapa orang mengusung orang yang sakit untuk disembuhkan oleh Yesus, tetapi keadaan tidak memungkinkan karena pintu tertutup oleh banyak orang. Dan akhirnya mereka naik ke atap rumah dan membongkar atap rumah. Karena sebagian besar atap rumah pada zaman Yesus itu rumahnya berbentuk kotak dan atasnya adalah tempat untuk menjemur. Akhirnya dibuka dan menurunkan orang yang sakit itu lewat atap rumah. Kurang lebih ceritanya begitu.
Terus apa yang bisa kita ambil dari perikop Injil Lukas itu? Gotong royong yang mandiri. Orang yang menolong adalah orang yang sudah mandiri. Kenapa kok begitu? Iya, kurang lebih ada 4 orang yang menolong yang lumpuh itu karena membawa tandu. Adalah orang yang mandiri. Kita menolong orang lain, pasti kita harus mandiri dulu. Tidak menjadi orang yang manja. Maka kita harus mandiri. Sama halnya seperti orang-orang yang menolong orang yang sakit. Orang-orang bersama-sama menggotong atau mengusung tilam tempat tidur atau tanah bersama-sama. Jadi di sini ada nilai gotong royong. Ada kepedulian bersama untuk menolong orang yang sedang sakit. Karena dari dalam hati seseorang dengan ketulusan hati mau membantu, ikut bahagia jika orang yang ditolong sembuh. Maka diusahakan bagaimana caranya orang yang sakit ini dapat sembuh dengan mukjizat Yesus. Karena dengan iman yang percaya oleh orang yang menolong, percaya bahwa dengan Yesus menjamah, orang ini akan sembuh. Nah, di situ ada peristiwa iman yang luar biasa di mana orang tidak melihat siapa Yesus, tapi yakin dalam hatinya bahwa orang itu atau Yesus itu bisa menyembuhkan. Nah, itulah iman. Belum tahu bisa menyembuhkan atau tidak, tapi yakin dalam hatinya bahwa orang itu atau Yesus bisa menyembuhkan. Nah, yang ketiga, orang-orang tersebut membuka atap dan menurunkan tilam. Ini adalah usaha. Segala sesuatu yang gotong royong membutuhkan usaha bersama. Tidak mungkin satu orang saja, tetapi membutuhkan beberapa orang. Sebenarnya diceritakan di dalam Injil Markus dengan bacaan yang sama, ada 4 orang yang membawa tilam dan menurunkannya. Jadi dilakukan secara bersama-sama. Itulah gotong royong. Tidak sendiri-sendiri atau egois. Walaupun sebenarnya sendiri-sendiri itu adalah mandiri. Tapi di sini karena membutuhkan bantuan, untuk jika yang membantu cuma 1 orang itu tidak mungkin karena membawa tilam itu. Yang keempat, orang-orang tersebut melakukan bersama dan sukarela. Gotong royong itu dilandasi dengan sukarela tanpa ada paksaan. Kalau ada paksaan itu namanya bukan gotong royong ya. Grundel, aduh kok pasti kalau gotong royong itu tidak mengharapkan balasan atau imbalan apapun. Gotong royong dilakukan dengan ikhlas dan sukarela. Seperti halnya kalau kerja bakti, tidak ada uang setelah itu, tidak ada bayaran, tapi dilakukan bersama-sama secara sukarela. Apa tujuannya? Membawa orang yang lumpuh itu sembuh. Cuma satu itu, membawa orang itu sembuh. Sama halnya, gotong royong memiliki satu tujuan, yaitu sembuh. Kalau dalam cerita ini, orang yang sakit disembuhkan oleh Yesus. Tujuannya sembuh. Sama hal mandiri. Mandiri pun juga mencapai satu tujuan, yaitu untuk meyakinkan bahwa aku adalah orang yang mandiri. Dengan membantu orang lain, aku sudah mandiri. Apakah orang yang sakit itu tidak mandiri? Dalam konteks sakit, orang itu tidak mandiri. Tapi jika orang itu sehat, orang itu akan mandiri. Sama halnya dengan kita. Kita pun saat kita sakit di rumah sakit, kita membutuhkan bantuan orang lain. Walaupun sebetulnya kita adalah orang yang mandiri. Contohnya saya kemarin saat terkena COVID di rumah sakit, saya juga membutuhkan bantuan orang lain. Nah, tapi di sisi lain saya juga mandiri, ke belakang sendiri, mandiri. Tapi ada satu hal dalam konteks pengobatan, obat saya dibantu seperti itu. Nah, karena mereka yakin bahwa Yesus dapat menyembuhkan, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Itu dalam Markus, di Lukas, Yesus berkata, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Nah, Yesus mengajarkan bahwa iman, betul-betul iman yang berasal dari dalam hati dapat menyembuhkan. Orang yang membantu orang yang sakit itu juga yakin Yesus dapat menyembuhkan walaupun orang itu belum pernah melihat Yesus. Tapi karena ada iman dari dalam hati, akhirnya disembuhkan. Entah itu dosamu
entah itu sakitmu, jika engkau percaya dalam iman, Yesus dapat menyembuhkan, kamu akan sembuh. Yang ketiga, membuktikan hukum kasih. Hukum kasih, semoga masih ingat ya. Hukum kasih itu apa? Kasihlah Tuhan Allahmu. Yang pertama dan kedua, kasihilah sesama manusia. Maka dari itu ada hubungan antara vertikal dan horizontal. Ya, kita harus mandiri, kita harus mau menolong orang lain, dan ada hubungan antara manusia dengan manusia dan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Maka orang yang mandiri, orang yang bergotong royong itu melakukan atau membuktikan hukum kasih. Hukum kasih kepada sesama, begitu pun kepada Tuhan. Kita tidak bisa berkata aku mencintaimu Tuhan, tapi kita tidak mau membantu sesama kita yang gitu. Itu pesan dari Injil Lukas. Dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia bab 6 ayat 2 sampai 6 dan 9 dilanjut 9 sampai 10. Saya mau minta tolong pada siapa ya? Membaca. Pak Yuda, tolong dipilihkan saja Pak dari yang Kristen. Dari yang Kristen. Sebentar. Siapa ini? Yang jarang muncul siapa ya? Ini nih, Christian Saputra deh. Ya Jojo ini. Silakan Jo. Ya. Surat Paulus Galatia 6 ayat 2 sampai 6 dilanjut 9 sampai 10. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lenih. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Baik, terima kasih sudah membacakan. Kita lihat apa pesannya dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Kita harus tolong-menolong dalam hal iman rohani, saling mendoakan, saling menguatkan, dan saling berbagi kesaksian iman. Jadi kita tidak harus tolong-menolong atau gotong royong dalam hal jasmani ya, seperti tadi menolong orang yang sedang sakit, terus bekerja bakti di lingkungan kalian. Tetapi di sisi lain kita harus saling tolong-menolong dalam konteks rohani. Saat teman kita goyah dalam iman, kita datang untuk menguatkan iman, saling mendoakan, saling menguatkan, dan saling berbagi kesaksian iman. Agar apa? Kita yang hidup di dunia ini pasti akan mendapatkan cobaan atau ujian, dan kita harus saling menguatkan satu sama lain. Jangan sampai teman kita merasa, aduh kok di Kristen semacam ini, aku mengikut Yesus kok berat banget ya, semacam itu. Kita mengurangi itu. Yang kedua, pengikut Kristus sejati akan melakukan apa yang telah diajarkan oleh Kristus sendiri dengan tindakannya kepada orang lain, terutama orang yang singgir. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita harus menolong orang yang kurang beruntung, kurang mampu. Jadi kita lihat apa yang diajarkan Yesus dekat dengan orang yang tersinggir, mau menyembuhkan orang yang buta, orang yang terkena penyakit borok, itu menyembuhkan orang yang tidak dapat seperti itu. Yang disembuhkan bukan orang-orang yang mampu, orang-orang yang terkenal, orang-orang yang terpandang, tapi orang-orang yang tersingkir. Kenapa kok begitu? Karena orang yang orang itu
kalah sama orang yang kurang mampu ya, miskin, lebih mengandalkan hidupnya, lebih mengandalkan pada kemurahan Tuhan. Nah, di sini kita bisa belajar dari orang yang kurang mampu, entah itu pemungut cukai, terus orang-orang yang minta-minta, mengemis. Mereka malah memilih kemandirian rohani, menggantungkan semua hidupnya kepada Tuhan. Ya, disitulah iman. Terkadang kalau kita sudah bahagia, kita mampu, kaya dalam hal materi, kita melupakan Tuhan. Bersyukur secukupnya. Tapi kalau kita melihat orang yang kurang mampu, dia selalu bersyukur setiap hari. Karena apa? Apa yang didapat saat itu juga disyukuri. Ada hukum tabur tuai. Jika kita berbuat baik, kebaikan itu akan kembali kepada kita. Di sini kita juga diajarkan, Yesus juga mengajar bahwa berbuat baiklah. Apapun yang dilakukan oleh orang lain kepada kita harus tetap berbuat baik kepada orang tersebut. Agar apa? Ya, jika kita berbuat baik, biar kebaikan itu kembali pada kita. Pasti jika kita berbuat jahat, jika kejahatan itu kembali pada kita tidak menginginkan itu. Maka janganlah berbuat jahat. Yesus itu juga tidak mengajarkan mata ganti mata, gigi ganti. Tapi jika kita ditampar kiri, berikan juga kanan. Terbuka berbuat baik kepada siapapun yang membutuhkan bantuan pertolongan tanpa melihat latar belakangnya. Entah itu orang yang miskin, entah orang yang tidak kita kenal, selama dia membutuhkan bantuan dan kita mampu, kita harus menolongnya. Membuktikan bahwa aku itu mandiri. Oke, dengan membuktikan kemandirian kita mau terlibat aktif, kita mau berbagi, kita mau menolong. Itulah kemandirian. Orang yang tidak mandiri pasti tidak akan menolong, tidak mau, karena dirinya belum mandiri. Orang yang sudah mandiri pasti dia mau memberikan waktunya, mengorbankan waktunya untuk menolong orang. Untuk mereka yang membutuhkan, atau untuk mereka yang membutuhkan Kristus, kita menjadi alter Kristus. Maksudnya kita menjadi Kristus yang lain lah. Di dunia ini, di saat ini pun kita adalah murid Kristus. Dan diharapkan kita seperti Kristus. Alter Kristus itu menjadi Kristus yang lain. Kristus yang ada dengan wajah kita masing-masing, ajaran Kristus yang kita bagikan, yang kita wartakan, yang kita lakukan. Kenapa? Kita adalah murid-murid Kristus. Dan kita menyatakan bahwa Kristus itu ada. Di saat ini juga Kristus itu ada. Dengan apa? Wajah kita adalah wajah Kristus yang ada. Pribadi yang berani menolong adalah pribadi yang telah mandiri secara jasmani maupun rohani. Mantap itu ya, secara jasmani dan rohani mandiri. Kita pun adalah orang yang tuntut untuk mandiri secara rohani. Maksudnya bagaimana? Mandiri secara rohani itu tetap mengandalkan Tuhan. Jadi sebenarnya kita tidak bisa lepas dari Tuhan. Nah, mandiri rohani adalah pribadi yang bergantung pada Tuhan, pada penyelenggaraan Tuhan. Kita tetap bergantung pada Tuhan walaupun kita mandi secara jasmani, tapi secara rohani kita tetap bergantung pada Tuhan. Membangun hubungan doa yang baik, selalu melakukan perintah Tuhan dan menjauhkan apa yang dilarang dalam 10 perintah Allah itu, kita melakukan itu. Itu yang penting. Itu pesan dari Galatia. Saya akan memberikan penguat kemandirian rohani. Ada Filipi bab 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Pesannya, hendaklah kemandirian tetap pada saat ada yang mengawasi, ataupun pada saat Anda atau kamu tidak diawasi. Jadi mandirilah, ada orang tuamu, ada gurumu, tetap mandiri. Jangan karena diawasi orang tuamu, kamu baru belajar. Jangan ada gurumu, baru kamu mengerjakan apa yang ditugaskan gurumu. Ada guru atau tidak, kamu harus mandiri. Ingat, jika orang tua atau guru tidak mengawasi, kamu diawasi oleh Tuhan. Kita semua diawasi oleh Tuhan.
Jangan kendor sikap mandirimu dalam mengerjakan keselamatanmu. Kita harus mengerjakan keselamatan loh ya. Walaupun keselamatan itu adalah pemberian dari Tuhan, adalah belas kasih karunia dari Tuhan, tapi kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan apa? Hidup baik, hidup benar, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terus dari Efesus bab 4 ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Pesannya, hendaklah kamu dewasa secara rohani untuk bertumbuh dalam Tuhan secara mandiri. Janganlah dangkal pengetahuanmu tentang Allah, supaya engkau dapat mandiri Tuhan. Nah, maka kita harus mau mencari dan menggali, memperdalami apa yang kita imani. Entah membaca kitab suci, membaca buku-buku rohani, dan banyak berdoa. Ingat, jangan sampai kita dangkal pengetahuan. Kalau dalam bahasa Latinnya, fides quaren intellectum. Aku beriman karena aku mengetahui apa yang aku diajarkan. Jadi beriman dahulu, baru mencari kebenaran tentang apa yang diimaninya. Penguat kemandirian yang ketiga, Efesus bab 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kuasanya. Pesannya, hendaklah kemandirianmu senantiasa kuat dalam Tuhan dan pertolongan kekuatannya. Janganlah kemandirianmu atas kekuatanmu sendiri, tetapi berasal dari kuasa Tuhan. Jangan merasa kamu mandiri karena dirimu sendiri, tapi kekuatan atau kemandirianmu itu digantungkan pada Tuhan. Ingat, manusia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita pun dalam jalani hidup itu karena kasih karunia. Itu omongannya Pak Yuda. Hidup kita adalah kasih karunia dari Tuhan. Maka kemandirian kita dalam hal konteks rohani, kita harus menggantungkan harapan kita, iman kita kepada Tuhan. Secara jasmani okelah kita mandiri, tapi secara rohani kita tetap membutuhkan Tuhan untuk membimbing kita, untuk memelihara kita. Ingat, segala sesuatu yang sudah kita miliki, kita jaga dengan baik. Apapun yang kita cita-citakan, kita usahakan dengan jalan yang baik, jalan yang benar. Maka hidup kita harus bermakna bagi sesama dan orang. Begitu untuk tema saat ini, gotong royong adalah jalan menuju kemandirian rohani. Semoga apa yang saya sampaikan berguna bagi kehidupan kalian, bagi jalan hidup kalian. Kalian semakin terberkati dan iman kalian bertumbuh menjadi iman yang baik dan dapat menjadi saksi-saksi Kristus bagi kehidupan kalian dimanapun kalian berada. Jika ada salah kata yang menyinggung dari saya minta maaf. Atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih, shalom dan berkat. Terima kasih Pak Yuda, saya kembalikan kepada jenengan. Oke, terima kasih Pak Lukas untuk penyampaiannya. Anak-anak diberkati semua, amin. Amin. Ya. Amin. Ya, pastinya setiap kebenaran firman Tuhan yang ditabur di hati kita masing-masing bisa bertumbuh, berakar, dan berbuah, ya. Dan kita menjadi pelaku-pelaku setiap firman Tuhan, karena tadi dibilang bahwa kita ini sebagai murid Kristus juga harus mencerminkan kehidupan Kristus, supaya Kristus itu nyata di dalam kehidupan kita dan banyak orang diberkati melalui kehidupan kita, ya. Dan dimanapun kita berada, kita selalu menjadi dampak yang positif. Dan terima kasih anak-anak yang sudah bergabung semuanya. Kita akan akhiri kegiatan PPK kita pada saat siang hari ini. Kita akan menutupnya di dalam doa. Sekali lagi kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pemberitaan firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Dan biarlah firman Tuhan yang boleh ditabur di dalam hati kami
boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Dan Kau berkati juga hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat siang hari ini. Biarlah berkat jasmani, berkat rohani melimpah atas kehidupannya. Dan Kau berkati setiap anak-anak-Mu yang telah mendengar pada saat siang hari ini. Terima kasih Bapa, dan kami akan melanjutkan setiap aktivitas dan kegiatan kami masing-masing. Engkau terus memberkati kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selamat melanjutkan kegiatan anak-anak. Tuhan Yesus memberkati semuanya.